Mari kita membuka Matius pasal 15. Markus pasal 15 ayat 33 sampai ke 39. Markus pasal 15 ayat 33 sampai 39 dan kemudian Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 23. Yesus mati. Ayat 33, Markus 15. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh negeri itu dan berlangsung sampai jam 3. Pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Bergegaslah seseorang mencelup bunga karang ke dalam anggur asam lalu melilitkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan lihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Yesus berseru dengan suara nyaring dan menghembuskan nafas terakhir. Terkoyaklah tabir bait suci menjadi dua, dari atas sampai ke bawah. Ketika kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengannya melihat dia menghembuskan nafas terakhir seperti itu, berkatalah ia, sungguh orang ini anak Allah. Ada juga perempuan-perempuan yang melihat dari jauh, diantaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Maria dan Yoses serta Salome. Mereka telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama Yesus. Ibrani pasal 10 ayat 20 ayat 19 sampai 23. Jemaat membacanya sendiri. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 23. 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, kita masih diperkenankan Tuhan untuk kita beribadah, mengingat kembali karya Tuhan di atas kayu salib yang menebus dan menyelamatkan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Yesus, tidak ada kematian di dalam dunia ini yang begitu dirayakan, diperingati itu berabad-abad, bahkan nanti pun sampai dia datang terus gerejanya merayakan akan memperingati akan kematiannya
Itu. Apa yang menjadi sesuatu khas, menjadi sesuatu kekuatan dari kematian Yesus Kristus itu, sehingga terus dirayakan oleh gereja Tuhan, oleh karena karyanya di atas kayu salib itu, bukan karena perbuatan salahnya, bukan karena dosanya, tapi karena dia mau menanggung dosa kita, sehingga dia mati di atas kayu salib itu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus, pada zaman Yesus melayani di bumi, bait suci itu merupakan pusat ritual agama Yahudi. Tuhan Yesus di dalam narasi keempat Injil, dia pun juga pergi beribadah ke bait suci. Dia mengajar di sana, dia melayani juga di sana, bahkan juga ada mukjizat yang dia lakukan. Karena begitu sakralnya bait suci bagi Kristus, karena di situ kehadiran Allah dinyatakan, di mana juga di situ mereka akan menerima berkat pengampunan melalui ritual-ritual korban itu. Tapi pada zaman Yesus sudah mulai peruntukannya itu beralih. Tidak lagi seperti yang dirancangkan oleh Tuhan melalui Musa. Di sana terjadi banyak transaksi-transaksi, semuanya demi keuntungan, mencari keuntungan, baik para imam maupun penjajah Romawi pada saat itu. Oleh karena Yesus datang ke bait suci itu melihat hal-hal yang begitu menyakiti hatinya, maka dia mengusir para penjual-penjual yang ada di halaman bait Tuhan itu. Bapak Ibu sekalian, sisi lain dari tindakan Yesus yang mengusir para penjual-penjual dagangan di sana itu, tindakan Yesus itu menghapus keuntungan para imam. Tadi juga saya singgung para penjajah Romawi. Dan ritual agama itu terhambat oleh karena Yesus mengusir orang-orang yang berjual korban binatang di sana. Yesus, Bapak Ibu sekalian, tidak lagi secara langsung membutuhkan bangunan dan acara-acara atau ritual-ritual di dalam bangunan bait Allah itu. Meskipun dihancurkan, bangunan bait Allah, maka tubuhnya yang adalah bait itu sendiri yang sesungguhnya, meskipun mati, tapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga itu. Yesus intinya begitu sangat peduli, sangat memperhatikan, sangat menjunjung tinggi tempat ibadah atau bait suci. Mengapa begitu Yesus serius? Oleh karena kehadiran Allah itu yang amat sangat terpenting di dalam bait Allah yang harus dihormati itu. Dan dia sendiri yang adalah firman yang menjadi manusia Allah itu. Maka dia tidak tahan hatinya. Rumahnya itu, di mana dia hadir di situ, diperlakukan seperti itu. Nah, kalau kita melihat di dalam teks yang kita baca itu, dan juga di Injil-Injil yang lain, keajaiban yang ajaib bagaimana terjadi, Bapak Ibu. Menjelang kematiannya itu keajaiban yang bagaimana terjadi.
Pertama, dikatakan di dalam ayat 33 itu apa? Kegelapan meliputi seluruh bumi. Kegelapan meliputi seluruh bumi. Kegelapan di sini ada dua pandangan. Ada yang oleh karena badai pasir, ada yang mengatakan itu gerhana, ya. Tetapi beberapa penafsir yang menurut saya hormati, seperti Leon Morris itu, kegelapan itu intervensi Allah yang bersifat supernatural. Ini mukjizat luar biasa dari langit. Seorang pengkhotbah yang saya kutip tulisannya itu mengatakan, ini adalah momen tergelap dalam sejarah manusia, seolah-olah dunia menghancurkan dirinya sendiri. Kegelapan itu. Ada seorang juga penulis namanya Routledge itu ya, mengatakan, maksudnya Yesus dihukum, ia dibuat tidak berdaya, ia dilucuti dari kemanusiaannya, ia dinyatakan tidak layak untuk hidup, dan dia mengatakan juga anak Allah menyerahkan dirinya untuk diperbudak oleh dosa. Jadi Allah menyerahkan anaknya itu untuk diperbudak oleh dosa. Dihukum oleh hukum Taurat dan dia tunduk pada maut. Routledge juga mengatakan ia mengosongkan dirinya dari setiap hak prerogatifnya, termasuk hak untuk tidak berdosa, tidak bisa. Dia harus menanggung dosa. Dengan menjadikan dirinya seperti kita orang berdosa, Bapak Ibu, Tuhan kita Yesus bersekutu dengan keterpurukan kita yang terdalam, terjauh. Bapak Ibu, ketika kita membaca kitab Keluaran, ya, di mana Musa mengadakan 10 tulah itu, ada satu peristiwa terjadi ketika umat Tuhan itu di Mesir, terjadi kegelapan di seluruh Mesir. Nah, kegelapan itu Bapak Ibu menggambarkan penghakiman Allah kepada umatnya. Kalau terang itu simbol dari kehadirannya untuk memberkati dan memberi kehidupan, maka kegelapan itu merupakan simbol kehadirannya, tetapi untuk mengutuk, untuk mendatangkan kematian. Jadi ketika Yesus tergantung di salib terjadi kegelapan yang luar biasa itu, dia sedang menerima penghakiman dari Tuhan Allah kita. Dia dikutuk, dan kutukan itu mendatangkan kematian bagi Yesus. Bapak Ibu, dalam Injil Markus, Matius, dan Lukas, kegelapan itu merupakan penghakiman Allah kepada Yesus yang menggantikan kita di kayu salib. Dan di dalam narasi-narasi Injil itu Bapak Ibu dan anak-anak, dalam kegelapan itu, Yesus ditinggalkan oleh orang-orang Romawi. Oleh bangsa Yahudi, bangsa Israel. Tetapi yang paling menyedihkan hati Yesus, sampai dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yaitu Allah meninggalkannya juga. Romawi meninggalkan, bangsanya meninggalkan, murid-muridnya meninggalkan, dan yang lebih-lebih lagi adalah ketika Allah meninggalkannya, karena dia menanggung dosa Bapak Ibu dan saya. Semenderita itu Yesus Tuhan kita yang kita rayakan pada
hari ini. Kalau kita melihat dua orang yang disalib di samping Yesus itu, kalau dua penjahat itu disalib, memang karena dosanya, karena pemberontakannya. Tetapi Yesus disalib, dihukum mati, itu bukan karena pemberontakan dan kesalahannya. Tidak ada kesalahannya. Di dalam sidang pengadilan agama dan di hadapan Pilatus mewakili ke pengadilan negara, tidak ada ketemuan sekecil apapun kesalahan Yesus. Hanya tuduhan dan tuduhan kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia mati di atas kayu salib karena dia mencintai kita. Dia mengasihi kita. Bukan kesalahannya. Dia mati karena dia mencintai Allah dan dia mencintai kita. Bukan karena dosa-dosanya. Oleh karena itu saya mengutip penulis penafsir Matthew Henry mengatakan demikian. Karena Allah Bapa meninggalkannya ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai persembahan korban untuk dosa. Bapa meninggalkan ketika ia mempersembahkan dirinya itu sebagai persembahan korban untuk dosa. Lalu saya buka dari Alkitab Study Jenewa itu, betapa marahnya Allah terhadap kita karena dosa kita, tetapi yang dihukum itu adalah anaknya, Yesus Kristus yang dihukum. Seharusnya siapa yang dihukum? Kita. Tapi anaknya yang dihukum. Ketika saya membaca tulisan dari Study Jenewa ini, Alkitab Study Jenewa ini, waduh Tuhan. Dalam Injil Markus, mengapa Yesus ditinggalkan Allah? Dikatakan untuk menggenapi kitab suci. Dengan memberikan dan menyerahkan nyawanya, dia menebus kita dengan darahnya. Membeli kita dengan nyawanya. Sehingga kita menjadi umat perjanjian baru. Nah, peristiwa yang ajaib lainnya Bapak Ibu, tidak tertulis di dalam kitab Markus, tapi di dalam kitab Injil Matius itu terjadi gempa bumi. Bukit-bukit terbelah, kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Dan di dalam Injil Lukas dicatat matahari tidak bersinar. Dan yang paling mengagumkan saya, yang paling begitu membuat saya mengkhotbahkan khotbah ini, adalah apa hubungannya kematian Kristus itu, terkoyaklah tabir. Tabir terkoyak di bait suci. Apa hubungannya, apa kaitannya? Ya, ternyata Bapak Ibu, amat sangat luar biasa mendalam pengertian mengapa ketika Yesus mati, menyerahkan nyawanya, terbelah dari atas sampai ke bawah tirai itu. Bapak Ibu saudara sekalian, poin berikutnya, keistimewaan berkat dari tirai terbuka atau terkoyak di bait suci bagi gerejanya. Bagi kita. Saya suka menyebut gereja. Karena gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, yang percaya kepada Kristus. Tolong apa ya? Tidak suka ya. Nah ini banyak ya, poin-poinnya aja itu. Ya. Ada 10. Makanya kemarin saya di Kamis malam apa tuh, Kamis putih ya? Ya, sarapan ya. Jangan nggak sarapan karena panjang ini. Yesus saja di dalam tergantung di dalam kegelapan itu 3 jam, maka ibadah hari ini 3 jam. Ya. Kita mau enaknya aja ya. Yesus mati tergantung 3 jam dalam kegelapan. Nah, kita harus
memberikan respon itu. Semoga nggak pulang. Ya. Keistimewaan berkat dari tirai yang terbuka, yang terkoyak di bait suci bagi kita umatnya itu adalah kematian, melalui kematian Kristus, akses masuk ke dalam bait suci menjadi hak istimewa kita. Ya, menjadi hak istimewa kita. Kalau mungkin saya kontekskan dengan sekarang, Bapak Ibu, melalui kematian Kristus, kita mendapat akses masuk ke dalam gereja kita ini, itu suatu hak yang istimewa. Coba tanamkan di hati dan pikiran kita. Kalau saya dipanggil Tuhan beribadah, kita mendapatkan hak istimewa untuk berjumpa dengan Dia. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jangan mau tergantikan dengan kegiatan apapun juga pada hari Minggu untuk kita beribadah kepada Tuhan. Yesus berseru dengan suara nyaring dan mengembuskan napas terakhirnya itu, terkoyaklah tirai di bait suci Tuhan itu. Dari bawah atas sampai ke bawah. Di dalam ayat 37 itu, Bapak Ibu, Yesus memberikan pemahaman penderitaan dengan mengutip ayat 22, mengutip Mazmur 22 ayat 1 itu. Ya. Jadi sebelum terkoyak, tabir itu Bapak Ibu, maka Yesus dalam penderitaannya, ya, berteriak, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan di dalam ketidakberdayaannya lagi, ya, sudah selesai, maka dia menyerahkan nyawanya, menyerahkan hidupnya itu kepada Tuhan. Ini dikutip di dalam Mazmur 22 ayat 1. Di dalam Mazmur 22 ayat 1 itu Bapak Ibu, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, itu berbicara tentang orang benar yang menderita secara tidak adil. Ya. Jadi waktu Yesus berteriak, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu berbicara mengenai dirinya yang tidak berdosa, tetapi dia menderita secara tidak adil. Yesus itu adalah orang benar. Dia menderita mati di salib, bukan oleh karena kesalahannya. Dan ia mati Bapak Ibu di atas kayu salib itu, setelah dia berkata, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku itu. Lalu dia mati. Kematiannya itu bukan kegagalan. Di dalam ia menjalankan misi penyelamatannya. Tapi justru ketika nyawanya diserahkan, ya, itu menyatakan kemenangannya. Di mana kemenangannya Yesus? Ketika dia menderita begitu luar biasanya menjelang kematiannya itu, menjelang nyawanya diserahkan, ya, dia berkata, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi dalam penderitaan yang luar biasa itu, dan kemudian dia mati, dia tidak gagal dalam menjalankan misinya. Justru kita melihat bukti kemenangannya di situ. Di dalam penderitaan yang sangat luar biasa itu, dia berkata, Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Itu pengakuan imannya di dalam penderitaan. Teriakan kemenangan. Meskipun dia menderita. Dan mungkin orang dunia mengatakan misinya gagal karena dia mati. Tapi dia tetap menang. Karena di tengah-tengah pada saat-saat kematiannya itu, dia berseru, Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Bukti kemenangannya
adalah Bapak Ibu, ia mati, dikuburkan. Dan puncak kemenangannya itu, yaitu pada hari ketiga. Dia bangkit dari kematian. Bukti kemenangannya dalam penderitaan di salib itu, ya, ketika dia menyerahkan nyawanya, maka terjadi kebangkitan. Orang-orang yang sudah mati itu bangkit, itu membuktikan penderitaan dan kematiannya dia salib. Itu kemenangan, bukan kegagalan. Dan di dalam Markus pasal 15 ayat 38 itu, tabir terbelah dua. Menandakan dengan tabir terbelah dua di bait suci Tuhan itu, terbuka kepada semua orang untuk mendekat kepada Allah. Semua orang berdosa dapat datang kepada Allah melalui iman. Dia menderita, dia mati. Tetapi di dalam kematiannya itu terjadi kebangkitan. Dan itu menandakan bahwa Yesus tidak gagal di dalam menjalankan misinya. Terkoyak tabir Bapak Ibu di bait suci. Sekarang hadirat Allah tersedia dengan cuma-cuma kepada semua orang yang percaya kepada Kristus. Bukan hanya sebatas pada suku Lewi saja. Seorang pengkhotbah luar biasa, Charles Spurgeon itu mengomentari bagian ini. Bagi orang percaya tabir tidak digulung, bagi orang percaya tabir tidak digulung, tapi dikoyak. Kalau tergulung, maka tidak ada kemenangan, tidak ada berkat keselamatan, tapi terkoyak. Bukan dilipat, disimpan rapi, atau tergantung kembali utuh, tapi terkoyak. Kenapa terkoyak? Terjadi persekutuan baru antara kita dengan Tuhan Allah kita. Tidak ada lagi pemisahan. Paulus berkata, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Roma 8 ayat 39, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa yang baik di atas maupun di bawah, ataupun makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus. Itu satu kemenangan Kristus di atas kayu salib dengan terkoyak. Kita tidak dapat dipisahkan lagi oleh apapun dengan Kristus. Ya. Itu Bapak Ibu. Mengapa ketika saya mengatakan sebelumnya, apa hubungannya ya Yesus mati dengan terkoyak itu? Baik ditirai, dengan terbuka itu, jalan masuk ke hadirat Tuhan, terbuka. Tetapi bagian terakhir ini mengatakan, dengan terbukanya jalan kita kepada Bapa, terjalin hubungan persekutuan kasih, yang tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu. Ya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, dengan terkoyaknya tirai di bait suci, saya sudah singgung tadi, kita dapat menghampiri Allah yang Maha Kudus. Tadinya tidak ada orang yang bisa menikmati hidup dalam kediamannya yang kudus itu. Nah, kekudusan yang dimaksud itu adalah kekudusan Allah di baitnya itu bersifat superlatif. Yaitu kudus dari segala yang kudus. Kalau dalam konteks bahasa Indonesia, menyatakan derajat kekudusan yang paling tinggi, paling tinggi. Nah, kepada Allah yang memiliki kekudusan itulah, dengan terkoyaknya
tirai itu kita bisa berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus, yang kekudusannya tertinggi. Kita berjumpa, berhadapan dengan seperti itu Bapak Ibu. Pribadi Allah. Maka saya paham, oh terima kasih Tuhan. Dengan terkoyaknya itu, saya orang berdosa. Bisa berjumpa dengan Allah yang Maha Kudus, Maha di dalam baitnya. Itu pun juga Bapak Ibu, saudara yang dalam ibadah ini. Ketika kita beribadah kepada Dia, Allah yang hadir di tengah-tengah ibadah kita tuh, Allah yang Maha Kudus. Siapakah kita ya, yang berdosa ini Allah membuka hatinya untuk kita bisa mendekat. Itu karena karya Kristus yang mengoyakkan tirai di bait suci Tuhan itu. Bapak Ibu saudara sekalian, bangsa kafir atau bangsa-bangsa Israel di sekitar Israel itu, kalau mereka menang perang, maka mereka membangun tempat ibadah lah gitu. Lalu mereka menaruh dewa-dewa, patung-patung mereka. Ya. Tetapi ketika Yesus mati di atas sekali, terbelah, terkoyak itu kain. Yang berdiam di hadirat Allah itu bukan patung. Itu bukan dewa-dewa. Itu bukan setan. Itu bukan nabi. Tapi Allah yang Maha Kudus. Di dalam Mazmur 132 ayat 13, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak dapat tahan berdiri menyelenggarakan kebaktian, sebab kemuliaan memenuhi rumah Tuhan. Dengan terkoyaknya tirai itu, kita tidak hanya berjumpa dengan Allah yang Maha Kudus di dalam baitnya, kita juga berjumpa dengan Allah yang sangat maha mulia. Dan kita diperkenankan untuk memuji kemuliaannya, untuk memuji kemahakudusannya. Kita diperkenankan untuk berdiam di hadapannya itu. Itu sesuatu yang amat sangat luar biasa anugerahnya. Saya kan sekarang ini suka ikutin Kang Dedi itu ya. Kang Dedi itu kalau pergi ke rumah orang yang di desa itu ya, wah orang ketika dia berkumpul, ketika dia berjalan menuju ke tempat tujuannya itu, orang banyak luar biasa itu. Ya. Dan ketika masuk ke tuan rumah yang dimana dia kunjungi itu, luar biasa sambutannya itu. Ya. Bapak Ibu, dia orang sama kayak kita orang berdosa. Ya, dia hanya mendapatkan keuntungan saja, kesempatannya dia menjadi gubernur. Ya. Tapi kita, apakah bersikap seperti itu ketika kita datang kepada Allah? Ya. Dia Allah yang maha kuasa, dia Allah yang maha kudus, dan dia Allah yang maha mulia. Gereja kita ini kecil. Hari ini aja yang penuh di bangkunya nih. Karena saya gabungkan ibadah anak sama ibadah dengan orang dewasa. Kenapa saya gabungkan Bapak Ibu? Itu untuk anak itu juga dapat menikmati ibadah bersama. Ya. Dan itu sebagai peringatan dia juga. Nanti dia cerita, "Ma, waktu aku masih kecil, ya seperti adik-adik ini, Mama pernah nggak bawa aku ke ibadah orang dewasa?" Ya. Memang kita ribut, memang kita diapain, tapi sekarang nggak ribut kok. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja kita yang kecil ini, tapi yang hadir di sini, Allah yang maha mulia, Allah yang maha kudus, Allah yang maha agung, Allah yang mengutus putranya ke dalam dunia mati di atas sekali. Yang menjadi Tuhan di dalam gereja ini, penguasa di dalam gereja ini, itu adalah Kristus.
Dan yang lebih sempit lagi Bapak Ibu, terkoyaknya tirai di bait suci itu. Ya. Hidup kita ini dijadikan tubuhnya, baitnya. Luar biasa. Ya. Yang berikutnya Bapak Ibu, tirai itu terbuka. Dia memproklamasikan kepada dunia bahwa dia adalah pemenang. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Bapak Ibu, Yesus pemenang dengan terkoyaknya bait Allah. Ya. Ketika Daud itu mengalahkan para musuhnya itu, ya, maka Daud ingin menunjukkan bahwa yang memberi kemenangan aku berperang itu adalah Tuhan. Maka dia ingin membangun bait suci Tuhan, tapi tidak diizinkan oleh Tuhan. Ya. Jadi ketika terkoyak tirai itu dan kita diizinkan masuk berjumpa dengan Allah itu, tapi di situ ada hal yang paling penting. Dia yang membuat kita bisa masuk ke bait suci Tuhan itu adalah Allah pemenang. Gereja adalah tanda kemenangan Kristus. Gereja adalah tanda ia sudah mengalahkan segala musuh-musuhnya. Nah, ketika kita datang beribadah, kita menyembah Dia Allah yang telah menang dari musuh-musuhnya itu. Kemenangannya adalah dia mengumpulkan orang-orang yang dari kegelapan masuk ke dalam terangnya, dan itu gereja. Jadi Bapak Ibu di sini adalah orang-orang yang tadinya dalam kegelapan, sekarang oleh karena Kristus menjadi anak-anak terang, dan itulah gereja engkau menang. Jadi Bapak Ibu semua yang adalah gereja, Bapak Ibu adalah pemenang karena Kristus. Yang berikutnya Bapak Ibu, kematian Yesus itu dengan terkoyaknya, ya salah satunya terkoyaknya tirai itu mengungkapkan identitas kesejatian Yesus itu adalah anak Allah. Kematian Yesus yang menyebabkan terkoyaknya tirai di bait suci Tuhan itu untuk menyatakan identitas kesejatian dari keilahiannya itu. Ayat 39. Siapa yang mengakui Yesus itu adalah anak Allah? Ayat 39 siapa? Murid-muridnya? Para pemimpin agama? Siapa yang mengakui di ayat 39? Coba perhatikan ayat 39. Siapa? Apa? Orang nggak beragama lah kita mengatakan itu. Tapi dia melihat kematian Kristus dalam penderitaannya yang begitu luar biasa. Ya. Sungguh, dialah anak Allah. Bapak-Ibu sekalian, kita yang percaya kepada Kristus menjadi anak Allah. Dan itu identitas kita jelas sebagai anak-anak Allah karena karya Kristus di atas kayu salib. Ya. Kalau bukan karena karya Kristus ya, di atas kayu salib yang mengungkapkan kesejatiannya bahwa dia anak-anak Allah, maka kita yang percaya dan menjadi anak-anak Allah, identitasnya jelas kita anak-anak Allah. Ya. Yang udah ngantuk kasih
ceples, kita ini anak-anak Allah. Sesungguhnya esensi kesejatian daripada diri kita ini anak-anak Allah. Mana mau anak-anak, maaf setan atau anak-anak Allah? Anak-anak Allah dong. Tapi dari mana kita dapatkan kesejatian bahwa kita tuh anak-anak Allah? Kepastian dari kesejatian itu. Karena kematian Yesus di atas kayu salib dinyatakan oleh prajurit ini. Sungguh dia anak Allah. Dan kita yang percaya kepada dia, sungguh kita adalah anak-anak Allah. Kemarin di dalam kelas penyerahan anak itu, saya mengatakan bahwa anak-anak yang dikandung oleh kalian dan yang dilahirkan itu milik pusakanya Tuhan. Kalau anak-anakmu itu adalah milik pusakanya Tuhan, nanti diserahkan, minggu depan besok ya, minggu ya, diserahkan yang dilayani oleh Ibu Pendeta Devi, ya, maka tugasnya adalah bagaimana memberi pengertian, hai anakku, engkau adalah anak-anak Allah yang sejati. Ya. Saya bilang sama Rena, Papi Mim enggak terlalu bangga lah engkau bisa bekerja di sana. Tapi kalau identitas kamu adalah anak yang bisa bekerja di Belanda, tapi kamu tidak memahami bahwa identitas kamu adalah anak-anak Allah, rugi kamu. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus menderita itu bukan kutuk. Tapi itu kesaksian penderitaannya menuju kepada kemuliaan. Begitu juga kita menderita bagi Kristus menuju kepada kemuliaan dari anak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, terkoyaknya tabir di bait Allah itu membentuk teologi tentang penciptaan. Karena ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka iblis mengambil alih kekuatan alam semesta ini. Maka tidak heran muncul kejahatan demi kejahatan. Tetapi melalui kematian Kristus di atas kayu salib, dia mengambil alih kembali, dia memegang kembali alam yang sudah jatuh di dalam dosa ini. Dia mengembalikan alam ciptaan ini ke Eden. Dia mengembalikan ciptaannya yang sudah rusak karena dosa ke Firdaus. Dan kita pun juga akan dipulihkan seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Walaupun bukan sekarang, nanti di surga. Jadi kematian Kristus Bapak Ibu yang terkoyak tirai di bait itu menyatakan kepada kita, hey, dia bukan hanya menyelamatkan engkau, tapi dia juga menyelamatkan ciptaannya yang sudah rusak oleh dosa. Dia akan membangun kembali dan kamu akan hidup di sana seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Oleh karena setia Bapak Ibu, sungguh-sungguh Bapak Ibu, jangan meninggalkan dia. Kalau engkau meninggalkan dia, saya meninggalkan dia, engkau tidak akan kembali ke Firdaus, ke Eden di mana Adam ditempatkan sebelum jatuh dalam dosa. Karya Kristus untuk ke arah itu. Luar biasa ya. Ya, dengan terkoyaknya tirai itu, maka ada komunikasi yang baru. Ya. Umatnya kepadanya. Dan saya mau potong khotbah saya ini. Yang ke-10. Bapak Ibu, dengan Kristus mati di atas kayu salib, terkoyaklah tirai itu, maka dia memberikan suatu peristirahatan. Perhentian, peristirahatan. Ya. Sampai ke situ Bapak Ibu, dia mati di atas salib.
Dengan tabir terbuka itu, dan kita berjumpa dengan Allah, dan Allah itu membawa kita nantinya kelak di peristirahatan. Membawa kita kepada perhentian. Ya. Saya mendengar kesaksian-kesaksian di YouTube dari kalangan-kalangan orang yang belum percaya kepada Tuhan, lalu kemudian dia percaya kepada Tuhan. Lalu dengan kesaksian yang sederhana itu dia mengatakan seperti ini. Di dalam Kristus aku mendapatkan damai, artinya perhentian. Ada sukacita. Dari begitu banyaknya persoalan-persoalan dalam hidup saya sebelumnya, tapi dalam Kristus saya mendapatkan perhentian, mendapatkan istirahat, mendapatkan damai dan sejahtera. Dan Bapak Ibu, puncaknya itu nanti. Dia datang ke dalam dunia ini, membawa kita untuk masuk kepada peristirahatan, perhentian hidup yang melelahkan di dalam dunia ini. Pak Heru udah masuk pensiun Pak ya, mulai capek, terasa capek gitu Pak ya, kerja gitu. Saya tanya orang, Pak, Bapak 60 tahun udah pensiun gimana Pak? Harus syukur Pak, kenapa? Capek Pak, dengan pensiun itu saya berhenti Pak, beristirahat. Tapi tidak semudah itu ya di dunia. Tapi Yesus memberikan peristirahatan, perteduhan, ketenangan, perhentian di surga. Ya, jadi penderitaan yang sekarang kita alami itu tidak sebanding dengan nanti damai yang luar biasa, kemuliaan yang luar biasa. Ya, Samuel, maaf saya singgung nama Samuel ya. Usia berapa dia meninggal Bu? 17 ya? Ya. Menurut saya, dia yang menikmati istirahat sesungguhnya. Dia mendapatkan perhentian yang penuh dengan damai sejahtera. Mungkin keluarga berat. Atau anak ibu siapa ya? Ibu Rindi dia, masih muda. Tapi dia mati di dalam Tuhan, dia beristirahat di sana. Dia tenang, sukacita di sana. Kematian Kristus di atas kayu salib untuk membawa kita kepada sebuah peristirahatan. Perteduhan, perhentian. Ya Pak Hadi ya? Siapa sini yang mau takut mati? Siapa di sini yang takut mati? Ya. Pak Heri, kita ada kontrak kerja ya Pak Heri ya? Kalau mati kita di mimbar ini Pak Heri. Ya, Pak Agus ya. Waduh. Jangan takut mati. Oleh karena kita akan menikmati istirahat perteduhan yang luar biasa. Ya. Bapak Ibu, mari kita membaca sebagai penutup ya. Mazmur pasal 23 ayat 3. Mazmur 23 ayat 6, maaf. Mazmur 23 ayat 6. Bisa dibesarin enggak bisa ya? Nah, di dalam itu gambarnya bait suci Tuhan ya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku akan diam dalam rumah Tuhan. Yang terpenting di mana di situ? Kalimat itu. Ya, yang berada di dalam rumah Tuhan. Maka kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Ayo Bapak Ibu, selagi kita masih diberi anugerah kehidupan, ayo kita terus diam di dalam hadirat Tuhan, mencari Dia. Kemudian Ibrani pasal 10:25, janganlah menjauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itu adalah bersekutu dengan Dia. Jangan menjauhi pertemuan-pertemuan dengan Dia. Karena akan kita menikmati semua kekayaan dari Ia mati di atas salib dan terbelah. Dia sudah mengerjakan segala-galanya di atas kayu salib untuk kita Bapak Ibu. Untuk hidup kita.
Sekarang saya balik, apa yang kita mau buat untuk Tuhan yang sudah luar biasa berbuat baik dalam hidup kita. Di dalam gerejanya di sini. Ya. Mari Bapak Ibu, setelah Jumat Agung dan Paskah, kita berjalan dengan memandang salib Kristus. Kemuliaan Yesus dinyatakan Bapak Ibu melalui salib. Jalani jalan salib, maka kita akan berkemenangan. Kita akan istirahat. Kita akan teduh. Tidak di sorga, di sini. Keteduhan, peristirahatan itu ada. Ketika Bapak Ibu begitu luar biasanya bergumul dengan hidup ini. Kemudian datang masuk ke kamar, datang kepada Tuhan. Berdoa membaca firman. Ya. Persekutuan kita dengan Tuhan dan firman-Nya itu memberikan perteduhan, kesejukan, dan istirahat. Dan itu membuat kita bisa melangkah maju. Ya. Tuhan kiranya menolong dan memberkati hidup kita. Amin. Kita masuk di dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Jemaat, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam Matius 26 ayat 26 sampai 28. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kemudian ia mengambil cawan dan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu sekalian dari cawan ini, sebab inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, bersyukur berterima kasih untuk karya salib-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu boleh mengalami berkat berkelimpahan di dalam Kristus Yesus. Dengan kematian-Mu itu adalah kemenangan bagi-Mu dan juga bagi kami. Biarlah salib Kristus menjadi arah jalan hidup kami. Di tengah dunia yang begitu banyak pergumulan ini, kami harus memandang kepada salib Kristus. Karena di dalam salib itulah kami boleh melihat kemenangan. Kami boleh melihat cinta kasih-Mu kepada kami. Kami boleh melihat pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk ibadah Paskah. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Supaya kami boleh semua datang berhimpun untuk bersyukur bahwa Engkau tidak tinggal di dalam kubur selamanya, tapi Engkau bangkit, sebuah kemenangan, sebuah hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh siapapun. Peristiwa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus yang telah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti. Berikanlah kami hari-hari makanan kami syukur. Dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkau-Nya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Penjelasan perjamuan kudus bagi kita. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus bagi kita, bagi setiap orang yang telah mengaku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan diteguhkan dalam baptisan dan sidi, sehingga jemaat yang wajib, yang boleh menerima roti dan anggur,
adalah jemaat yang sudah menerima baptisan dewasa, dan CD jemaat. Roti dan anggur dalam cawan yang bisa kita lihat nantinya itu adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaan. Bahwa dengan perjamuan kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan kesatuan kita dengan semua orang percaya di segala tempat dan zaman. Melalui perjamuan kudus yang kita akan terima nanti itu menyatakan persekutuan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya pada malam terakhir itu terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana saya dan Bapak Ibu akan duduk bersama di perjamuan anak domba Allah di sorga sana. Perjamuan kudus adalah tanda Bapak Ibu dan materai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dan kita. Perjamuan kudus meneguhkan perjanjian Allah dengan kita. Perjamuan kudus mengingatkan kita pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada keselamatan oleh Yesus Kristus. Melalui perjamuan kudus mengingatkan kita hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Mari kita naikkan doa syukur pengagungan kepada Kristus yang telah mengorbankan dirinya mati untuk memberikan keselamatan kepada kita. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama dalam hidup kami adalah anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan kami. Engkau rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Kami mohon pimpinan Roh Kudus memimpin hati kami agar kami yang menerima roti dan cawan ini benar-benar untuk memahami dengan benar bahwa kami telah menjadi anggota tubuh Kristus di dunia ini, yang saling mengasihi dan melayani menurut teladan-Mu, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk, agar mereka pun boleh mendengar kabar baik dari-Mu, bahwa tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Engkau, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Terpujilah atas kasih karunia-Mu ya Bapa, yang didapatkan hanya melalui Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Sebelum menerima roti dan anggur, saya undang kita semua berdiri untuk mengakui pengakuan iman yang tidak seperti biasanya, tapi pengakuan iman Misia Konstantin Nomel. Bisa ditayangkan? Mari kita bersama-sama mengatakan, aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum segala ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang diperanakkan, bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, melalui Dia segala sesuatu dijadikan. Bagi kita dan bagi keselamatan kita, Ia menjadi manusia melalui Roh Kudus dari anak perawan Maria dan menjadi manusia. Ia disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan. Pada hari ketiga ia bangkit kembali menurut kitab suci. Ia naik surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tidak pernah berakhir. Dan aku percaya Roh Kudus,
Tuhan pemberi hidup. Ia berasal dari Bapa dan Putra dan bersama Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia berbicara melalui para nabi. Aku percaya pada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan yang akan datang. Amin. Jemaat silakan duduk. Pak Yosep bisa bantu saya, Pak Yosep. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, agar supaya kita dikenyangkan dengan roti dari surga, yaitu Yesus Kristus. Jangan hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan arahkanlah hati kita kepada Yesus Kristus pengantara kita kepada Bapa. Karena segala sesuatu telah tersedia di meja perjamuan kudus ini, saya mohon jemaat untuk mempersiapkan diri menerima anggur dan roti. Roti yang dipecahkan ini dan juga anggur di cawan adalah lambang dari penderitaan tubuh Kristus yang mengorbankan dirinya untuk menyatakan betapa sangat besar kasih Allah Bapa kepada kita. Saya undang pelayan. Ambil, bawa dan bagikanlah. Ambil, bawa dan bagikanlah. Ambil, bawa dan bagikanlah. Dan anugerah tersedia bagi kita. Ambil dan terimalah. Ambillah dan terimalah tubuh dan darah Kristus bagi kita. Beritakan
saja pas waktu kita melakukan perjamuan kudus bergabung dengan persekutuannya. Tubuhnya ditikam, dihancurkan, dipecah, diremukkan untuk selamatkan kita. Darahnya mencurahkan pengampunan yang besar. Ambil dan terimalah, ambillah dan terimalah tubuh dan darah Kristus bagi kita. Beritakan dan saksikan kemenangannya sampai Ia datang kembali. Ambillah dan terimalah tubuh dan darah Kristus bagi kita. Beritakan dan saksikan kemenangannya sampai Ia datang kembali. Sampai Ia datang kembali. Saya undang kita bangkit berdiri semuanya. Apakah semuanya sudah mendapatkannya? Mari kita angkat roti yang ada di tangan kita. Roti yang di tangan kita adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan percayalah tubuh Tuhan kita dipecah-pecahkan untuk pendamaian sempurna bagi segala dosa-dosa kita. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Cawan anggur di tangan kita, cawan pengucapan syukur yang atasnya kita bersyukur. Itu adalah tanda persekutuan darah Kristus. Dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Minumlah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya undang Ibu Devi untuk kita bersyukur atas berkat perjamuan kudus. Berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh mengingat akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk kami. Melalui firman Tuhan, kami boleh diingatkan bahwa Engkau sudah melakukan semua yang terbaik bagi kami. Dan pada saat ini kami menikmati perjamuan di mana kami mengingat tubuh dan darah Tuhan yang boleh tercurah bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan, dan biarlah hari ini, mulai saat ini, kami boleh kembali
akan hidup mengingat terus akan pengorbanan-Mu, dan kami mulai kembali pada komitmen kami untuk mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita salam kiri kanan kita, kami katakan bahwa kita bersaudara di dalam Tuhan.